channelnya Pak Farhan dengan di channel Bapak nomor 32. Hari ini saya akan membuat video presentasi tentang persyaratan terbatas. Sebelumnya saya hormati Bapak Dr. Werni Eka Putra, MSI, dan ibu saya Filia Nurianti sebagai dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis. Selamat menyaksikan. Perseroan terbatas. Dengan landasan teori, pengertian perseroan terbatas, sejarah, perkembangan pasar hukum perseroan terbatas di Indonesia. Yang ketiga, ada penggunaan nama perseroan terbatas. Yang keempat, ada perseroan terbatas. Yang kelima, ada model perseroan terbatas. Apa sih pengertian perseroan terbatas tersebut? Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan model hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang di setiap peraturan pelaksanaannya. Unsur-unsurnya ada PT adalah badan hukum, yang kedua ada melakukan kegiatan usaha, yang ketiga PT adalah persekutuan modal, yang keempat ada pendirian berdasarkan modal, yang kelima ada modalnya terdiri dari saham-saham atau saham-saham. Terus sejarah dan perkembangan pasar di Indonesia. Pada era reformasi kemudian disahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya disebut juga pada Undang-Undang Nomor 40 yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang merupakan penerapan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan modal terbatas atau penindasan tentang tanggung jawab pengurusan perseroan terbatas dan daftar perseroan yang pendaftarannya sudah dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya ada nama-nama perseroan terbatas, yaitu yang pertama itu nama perseroan terbatas merupakan identitas resmi suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Terus yang kedua ada penggunaan kata perseroan terbatas atau disingkat dengan PT hanya diperoleh bagi usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Yang ketiga, ada penulisan PT harus ditetapkan di depan nama perusahaan, misalnya seperti PT Mantap Jaya. Nomor 4, ada untuk perseroan terbuka. Pada bagian ini, belakang nama perusahaan harus tambahkan kata TBK, misalnya PT Mantap Tbk. Yang kelima, penggunaan nama perseroan terbatas harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan perolehan persetujuan resmi. Yang keenam, permohonan nama perseroan dapat ditolak apabila nama tersebut sudah dipakai oleh perusahaan lain atau memiliki kemiripan dengan nama perusahaan lain. Terus yang ketujuh ada permohonan nama juga ada ditolak apabila nama yang diajukan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Terus selanjutnya ada pendirian perseroan terbatas. PT harus didirikan oleh minimal 2 orang karena PT selalu diawali adanya perjanjian. Orang dalam hal ini tidak selalu berarti orang perorangan, melainkan dapat juga merupakan badan hukum sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Dalam perjanjian atau akta pendirian PT disebut juga dimuat anggaran dasar PT dan ketentuan lainnya. Maka selanjutnya adalah melakukan pendaftaran atau permohonan kepada Menkumham dalam jangka paling lama 60 hari. Terus ada yang ketiga yaitu Menkumham akan memeriksa antara lain satu teknologi sensor eksklusif nama dan kedudukan perseroan serta maksud dan tujuan dan kegiatan usaha perseroan dengan keakuratan tinggi. Yang kedua jangka waktu berdiri perseroan serta jumlah modal dasar, modal yang ditetapkan dan modal yang disetor. Yang ketiga ada jumlah dan klarifikasi saham.
Hak ini melekat pada saham serta nilai nominal setiap saham. Yang keempat, susunannya kelola perseroan terbatas meliputi reaksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara SUPS serta penggunaan laba dan berbagi dividen. Selanjutnya ada modal perseroan terbatas, yaitu merupakan dasar untuk menentukan kepastian hukum dan operasional perusahaan, serta hukum modal PT terdiri dari modal dasar, modal yang ditetapkan, dan modal di sektor di mana sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, besarnya modal dasar bersifat fleksibel dengan ketentuan minimal 25% harus ditetapkan dan disetor penuh. Fungsinya yaitu sebagai perlindungan bagi pihak ketiga atau kreditur melalui prinsip tanggung jawab terbatas, sehingga pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Oleh karena itu, pengolahan modal yang transparan juga sesuai dengan prinsip good corporate governance sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan dan menarik investor. Oke, selanjutnya kesimpulan, persoalan terbatas merupakan badan hukum bisnis paling populer di Indonesia karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan aset pribadi melalui sistem persekutuan modal, serta konstitusional dan legal. PT berpijak pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas yang kemudian diperbarui lagi secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.